Bab 3961 dilihat. Adegan itu begitu mengerikan sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Mulut mereka ternganga. Dunia langsung terdiam. Bahkan aura perkasa dari Yang Mulia yang tak terhitung jumlahnya di tangga menghilang. Di atas tangga yang menjulang tinggi, atmosfer yang menakutkan dan menyesakkan memenuhi udara. Di bawah, para prajurit perkasa dari berbagai ras menyaksikan dengan kaget ketika gunung mayat dan lautan darah mengotori tanah. Banyak prajurit tangguh klan api Luan terbunuh. Bahkan kekuatan gabungan dari beberapa Yang Mulia Bumi yang hebat dimusnahkan oleh Qin Chen. Bahkan, formasi pamungkas tidak berdaya untuk menghentikan laju Qin Chen. Para Yang Mulia dari berbagai ras tersentak. Hati mereka gemetar saat mereka menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah. Bahkan dengan tinggi dan pengalaman mereka hampir tidak dapat membayangkan kekuatan yang sedang diberikan. Mungkin, mereka masih tidak percaya apa yang mereka saksikan bisa menjadi kenyataan. Mereka adalah para Master Earth Venerable dari klan Fire Luan, bersama dengan Ghost Zen Earth Venerable, Vajra Earth Venerable, dan Night Demon Earth Venerable. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka di medan perang berbagai ras, penguasa legiun besar, dan memiliki reputasi yang luar biasa. Mereka datang ke sini untuk mencari kesempatan mencapai terobosan ke ranah Heavenly Venerable, untuk suatu hari mencapai status Heavenly Venerable tertinggi dari klan mereka. Dapat dikatakan bahwa makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam Myriad Divine Treasures hari ini, selain dari para Earth Lord puncak dari klan-klan besar seperti Abyssal Soul Earth Lord, Myriad Meteor Earth Lord, dan Shadow Cham Earth Lord, sudah merupakan master terkenal dari tingkat berikutnya. Namun, dalam sekejap mata, mereka semua binasa di sini. Dalam keheningan yang mencekam, Qin Chen perlahan melangkah maju. Dengan suara keras, sosoknya menyambar seperti kilat. Tiba-tiba tiba di depan satu-satunya Pangeran Huoluan yang tersisa. Ia mencengkeram leher Pangeran Huoluan, mengangkatnya tinggi-tinggi dengan tatapan merendahkan, seolah-olah sedang memandang seekor semut. Kau masih ingin menantangku? Semuanya terhenti, dan semua orang menatap Qin Chen di hadapannya. Satu tangan mencengkeram leher Pangeran Huoluan, mengangkatnya ke udara. Semua itu terjadi begitu cepat sehingga Pangeran Huoluan benar-benar tertegun, bahkan tak mampu bereaksi. Atau lebih tepatnya, ia sama sekali tak punya kesempatan untuk bereaksi. Ia hanyalah seorang penguasa manusia tingkat puncak. Di bawah blokade, bahkan para ahli seperti penguasa bumi Zen hantu pun akan musnah. Apalagi dirinya. Pangeran Huoluan benar-benar terpana. Ketakutan hingga ingin mengompol dan kehilangan jiwanya. Ia tak percaya apa yang terjadi. Benar-benar terpana. Setelah menembus alam puncak yang mulia manusia, dan kemudian menerima berkah jiwa naga dan baptisan teratai biru kekacauan, kekuatan Qin Chen telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan mungkin berani menantang seorang yang mulia bumi tingkat puncak. Tubuh naga sejati yang dipadukan dengan tubuh pedang 6 jalan samsara. Dua tubuh dewa yang setara. Betapa mengerikannya ini. Ditambah lagi kecepatan yang dipicu oleh guntur, blokade spasial, dan ilmu pedang yang luar biasa. Kekuatan absolut, pertahanan absolut, kecepatan absolut, dan serangan absolut membuatnya mampu menghancurkan segalanya. Tubuh naga sejati Qin Chen adalah senjata yang tangguh, sungguh tak terkalahkan. Ras naga, yang secara inheren merupakan ras terkuat di alam semesta, bahkan tanpa memerlukan teknik pemurnian tubuh tingkat lanjut, jauh lebih unggul daripada ras iblis biasa. Qin Chen berdiri di atas panggung, memegang Pangeran Huoluan di satu tangan. Di bawahnya terhampar aliran darah dan mayat-mayat berserakan di tanah. Kehancuran beberapa venerable bumi dan banyak venerable manusia sebanding dengan perang besar antar ras teratas di medan perang semua ras. Namun, begitu banyak nyawa musnah di tangan satu naga sejati. Semua orang tercengang. Semua orang terkejut. Baik itu venerable dari 10.000 ras di bawah maupun venerable klan api Luan yang masih hidup menjerit kesakitan. Semuanya ketakutan. Pangeran Gagak Emas tersentak. Dan bahkan para prajurit gagak emas yang kuat di sampingnya merasakan kelopak mata mereka berkedut liar, hampir mengalami serangan jantung. Naga sejati di hadapan mereka sungguh mengerikan. Makhluk yang mengerikan. Jika Pangeran Gagak Emas tidak menghentikan mereka lebih awal,
nasib mereka tidak akan lebih baik daripada Luan Api. Baru pada saat itulah Pangeran Gagak Emas mengerti mengapa Qin Chen berulang kali menolak sarannya dan mengabaikan tawaran bantuannya. Mengapa pria ini membutuhkan bantuan mereka? Hanya dia yang bisa membantai semua orang yang hadir. Tidak heran dia adalah seorang ahli naga sejati yang mengenal Kaisar Kucing Senior. Ketika Qin Chen pertama kali memasuki formasi Luan Api, semua orang mengira dia sedang mencari kematian. Namun sekarang, melihat amukan Qin Chen menghancurkan formasi Luan Api dengan kekuatan seperti itu, mereka menyadari betapa konyolnya asumsi mereka sebelumnya. Pemandangan Qin Chen seorang diri membantai banyak prajurit kuat. Metodenya yang dominan dan kuat untuk menghancurkan formasi, membuat semua orang tercengang. Itu adalah keindahan kekerasan. Langsung dan sederhana, menakjubkan. Berkat keinginan klan Api Luan untuk merebut harta karun lawan, mereka berhasil mencegah serangan mereka. Jika tidak, mereka pasti akan menghadapi Qin Chen juga. Dan yang akan mereka hadapi adalah pemandangan yang mengerikan. Saat itu, waktu terasa berhenti. Bagai ikan yang keluar dari air, Pangeran Api Luan diangkat tinggi ke udara oleh satu tangan Qin Chen. Matanya berputar ke belakang. Pemandangan itu seakan membeku, terpatri dalam ingatan semua orang yang hadir. Pemandangan yang pasti tak terlupakan. Pangeran Api Luan meronta, tetapi cengkeraman Qin Chen di lehernya mencegahnya bergerak. Matanya berputar ke belakang, dan ia berada di ambang kematian. Akhirnya ia berhasil mengatur napas. Ketakutan dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kematian begitu dekat dengannya. Pertama kalinya ia benar-benar tahu bagaimana rasanya menyerahkan hidupnya di tangan orang lain. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Teriak Pangeran Huoluan. Aku adalah keturunan klan Huoluan. Jika kau berani menyentuhku, klan Huoluanku tidak akan pernah melepaskanmu. Kau menjadikan klan Huoluan dan klan iblisku musuh. Bahkan, jika kau melarikan diri ke ujung bumi, kau akan dikutuk. Di saat kritis ini, Pangeran Huoluan menggunakan identitasnya. Mungkin hanya statusnya sebagai keturunan klan Huoluan yang bisa menyelamatkan nyawanya. Semua orang menahan napas, meskipun memalukan menggunakan koneksi untuk mengintimidasi orang lain saat ini. Bagi Pangeran Huoluan, statusnya sebagai keturunan klan Huoluan adalah satu-satunya harapannya. Semua orang tahu bahwa status Pangeran Huoluan di dalam klan Huoluan sungguh luar biasa, seperti halnya Pangeran Jinwu. Untuk memimpin pasukan ahli mulia bumi klan untuk melindunginya, ia haruslah sosok yang tangguh, dengan latar belakang yang mendalam. Klan Api Luan adalah klan iblis besar, kekuatan dominan dalam klan iblis. Menyinggung klan Api Luan berarti menyinggung seluruh klan iblis. Klan iblis adalah salah satu dari 10 klan terbesar di alam semesta. Dan bahkan dalam aliansi manusia, mereka adalah mitra umat manusia. Bukan bawahan. Semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Qin Chen. Membunuh Pangeran Api Luan akan membuatnya berselisih dengan klan Api Luan dan klan iblis. Bahkan berpotensi menarik perhatian yang mulia surgawi. Bab 3962 beri dia kesempatan cepat. Klan Api Luan. Qin Chen tersenyum dan berkata perlahan. Aku bahkan berani menghadapi 10.000 meteorit dari Istana Dewa Bintang Manusia. Aku bahkan tidak peduli dengan 9 puncak gunung Dewa Dayu Manusia atau Kaisar Bon Neter dari klan Tulang. Kau ini apa? Klan Api Luan. Jika itu aku tidak akan berani membunuh siapapun selain klan Api Luan. Bahkan iblis dari klan iblis sekalipun. Semua orang terkesiap, tercengang. Ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Namun, Qin Chen mengatakan yang sebenarnya. Kembali di pintu masuk alam rahasia kekacauan ini, Qin Chen memang telah menghadapi sosok-sosok kuat seperti Kaisar Bon Neter dengan rasa takut yang tak tergoyahkan. Mereka adalah penguasa bumi tingkat puncak. Sosok-sosok tangguh di antara faksi-faksi besar. Bagaimana mungkin mereka takut pada klan Api Luan? Namun, pernyataan Qin Chen bahwa ia berani membunuh bahkan iblis dari klan iblis masih membuat hati banyak orang berdebar kencang. Beberapa anggota suku klan iblis yang lebih kecil yang hadir memasang ekspresi muram, tetapi mereka tidak berani mengajukan keberatan. Siapa yang berani melawan Qin Chen saat ini? Kau, Pangeran Huoluan memucat ketakutan, berteriak. Kau, aku, klan Huoluanku. Baiklah.
Aku tidak ingin mendengar omong kosong lagi. Satu-satunya alasan aku tidak langsung membunuhmu adalah karena kau pewaris klan Huoluan. Karena kau memiliki status istimewa di dalam klan Huoluan. Kau pasti mewarisi kekuatan sihir mereka. Baiklah. Aku cukup tertarik. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Teriak Pangeran Huoluan dengan ekspresi ngeri. Wajahnya pucat. Tentu saja. Aku akan mengambil kekuatan sihir bawaanmu. Qin Chen tersenyum dan mencubit jarinya. Suara retakan tulang bergema. Dan mata Pangeran Huoluan melebar. Rantai api suci berwarna merah tua langsung tercabut dari kepalanya. Ah! Teriak Pangeran Huoluan dengan memilukan. Jalan bawaan dan kekuatan sihir klan Huoluan ditarik paksa. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga setiap orang terhormat yang hadir menjadi pucat dan ketakutan. Tatapan mata Qin Chen dingin. Pangeran Luan Api ini telah berulang kali mengganggunya. Jadi dia tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Di bawah tatapan mata orang banyak, Qin Chen menyempurnakan kekuatan magis Pangeran Luan Api. Setelah dupa penuh, jeritan pangeran perlahan mereda. Qin Chen menggendongnya diam-diam. Esensinya hancur. Seorang pria lumpuh, sekarat. Qin Chen melemparkan tubuh Pangeran Luan Api ke tanah seperti sampah. Pangeran itu menggeliat kesakitan. Tidak bisa bergerak. Matanya berkaca-kaca. Dan dia masih tidak percaya bahwa Qin Chen benar-benar telah melumpuhkannya. Menyempurnakan kekuatan magisnya, dia, Pangeran Luan Api yang bermartabat, telah direduksi menjadi cacat. Esensinya hancur. Dan prestise klan Luan Apinya telah gagal membuatnya takut. Hal seperti itu selalu tak terbayangkan baginya. Seluruh tempat itu begitu sunyi sehingga bahkan suara jarum perak yang mengenai tanah pun bisa terdengar. Pangeran Huoluan terbaring di sana dalam penderitaan. Sekarat. Matanya terbelalak lebar. Matanya masih dipenuhi rasa tak percaya. Ini sungguh mengejutkan. Qin Chen benar-benar telah memurnikan kekuatan magis Pangeran Huoluan hidup-hidup di depan semua orang, mengubahnya menjadi cacat. Ini adalah deklarasi perang terhadap klan Huoluan. Seluas dan setoleransi apapun klan Huoluan, mereka tidak akan pernah memaafkan pembunuh yang telah melumpuhkan pewaris mereka di depan semua orang. Perilaku Qin Chen sungguh tidak dapat diterima oleh klan Huoluan. Pertarungan itu semakin sengit, bahkan sampai berujung maut. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini terkejut. Klan naga sejati terlalu kejam. Lagi pula, mereka pernah dianggap sebagai garis keturunan klan iblis. Namun, klan iblis telah berusaha keras untuk menaklukkan klan naga sejati selama bertahun-tahun. Ketika para pemimpin klan iblis mengetahui hal ini, mereka bertanya-tanya apakah mereka akan langsung menyerah. Akankah mereka mengorbankan klan Api Luan untuk terus menaklukkan klan naga sejati? Atau akankah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan perang terhadap klan naga sejati? Semua orang ketakutan. Apapun hasilnya, Pangeran Api Luan sudah hancur dan menjadi aib bagi klan Api Luan. Bahkan jika dia bisa kembali ke klan Api Luan hidup-hidup, kemungkinan besar dia akan dieksekusi mati. Ini merupakan aib bagi klannya. Aku tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggungku. Jika mereka menyinggungku, aku akan membalas 2 kali lipat. Kata Qin Chen tenang. Tidak menganggap serius masalah kehancuran Pangeran Api Luan. Terlalu banyak kutu tidak gatal. Qin Chen kini telah menyinggung banyak faksi, terutama klan Api Luan. Tuan, Anda, Pangeran Jinwu terkekeh getir. Anggota klan naga sejati ini sungguh sombong. Bahkan dia pun tak berani melakukan hal seperti menghancurkan Pangeran Huoluan. Ini merupakan provokasi bagi klan Huoluan. Jika kabar ini sampai tersiar, pasti akan memicu amarah klan Huoluan. Pangeran Jinwu yakin, ini akan menyebar, mengingat banyaknya yang mulia yang hadir. Bagaimana mungkin para pemimpin klan Huoluan membiarkan penghinaan mereka ini begitu saja? Qin Chen sedang bermain api. Ada lagi yang ingin membunuhku dan mengambil hartaku. Setelah menendang Pangeran Huoluan menuruni tangga, Qin Chen berbalik dan menatap yang mulia di tangga. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata dengan santai, "Saya orang yang sangat baik. Jika Anda ingin membunuhku dan mengambil hartaku, silakan bicara." Saya menyambutnya. Seluruh ruangan hening. Keringat dingin mengucur di dahi semua orang. Para venerabel 10.000 ras yang masih hidup sudah ketakutan. Bahkan sosok-sosok kuat seperti venerabel Bumi Hantu Zen dan venerabel Bumi Kayu Luan pun seperti semut di tangan Qin Chen.
Apalagi mereka. Beberapa saat yang lalu, anggota klan Api Luan yang kuat ini telah memperlakukan Venerable 10.000 ras yang hadir seperti semut, mengusir mereka dan memperlakukan Qin Chen seperti semut, siap membantainya. Namun kenyataannya, di hadapan Qin Chen, merekalah semutnya. Bagaimana mungkin Venerable 10.000 ras ini berani mengingini harta karun di tubuh Qin Chen, apalagi menyerangnya? Qin Chen memandang Venerable 10.000 ras yang hadir dan berkata perlahan. Karena semua orang tidak keberatan. Itu bagus. Ngomong-ngomong, saat aku berlatih di panggung ini sebelumnya, aku sepertinya mendengar para master klan Api Luan mencoba mengusir kalian. Tempat ini adalah tanah berharga milik 10.000 rasku. Bagaimana mungkin satu klan saja bisa menempatinya? Bagaimana menurutmu? Ya, para Venerable 10.000 ras di tangga sedikit bingung. Apa yang direncanakan Qin Chen? Namun kini, aura Qin Chen yang begitu kuat sehingga tak seorang pun berani melawan atau menentang. Dan mereka hanya bisa mengangguk dalam diam. Qin Chen tersenyum dan berkata, alasan aku menyerang klan Api Luan adalah untuk membela kalian semua. Klan naga sejatiku menjelajahi dunia dan tak pernah menindas pria maupun wanita. Sekarang, aku telah menggulingkan Pangeran Api Luan ini. Namun, ia masih memiliki napas tersisa. Dan hidup ini menyakitkan. Kumohon, semua yang hadir, berikan dia kematian yang cepat. Semua orang saling berpandangan dengan bingung. Apa maksud Qin Chen? Ia ingin mereka membunuh Pangeran Api Luan. Banyak orang langsung berkeringat dingin. Bab 3963 Teratai Putih. Mustahil. Semua orang merinding. Dan mereka ingin sekali berbalik dan pergi. Ingat, Pangeran Luan Api masih hidup. Jika mereka berani menyerangnya, begitu klan Luan Api mengetahuinya, mereka pasti akan menjadi sasaran dan menjadi bagian dari pembunuhan Pangeran Luan Api. Siapa yang rela menanggung kejahatan seperti itu? Qin Chen tersenyum pada kerumunan dan berkata dengan tenang, aku tidak bisa menahannya. Aku membela kalian. Kalian tidak bisa membiarkanku menanggung semuanya sendirian, kan? Kita tidak bisa membiarkan para pahlawan berdarah dan menangis. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Persetan dengan yang berdarah dan menangis. Ini jelas merupakan upaya untuk menyeret semua orang bersamanya. Banyak yang dipenuhi kesedihan. Hampir mengumpat keras-keras. Klan naga sejati tidak hanya memiliki pertahanan yang kuat, tetapi juga berkulit tebal. Bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu? Kalian jelas membunuh semua orang Luan Api itu sendirian. Tetapi kalian membiarkan orang lain menghabisi mereka. Sungguh tak tahu malu. Namun, saat ini, meskipun beberapa orang tidak puas dengan kata-kata Qin Chen, mereka tidak berani berkata sepatah kata pun. Bagaimanapun, nasib Gishan Dizun dan yang lainnya adalah pelajaran terbaik. Karena semua orang setuju dengan apa yang kukatakan. Mari kita lihat siapa yang maju duluan. Aku yakin kalian tidak ingin membuang waktu di sini. Lagi pula, semua orang sibuk dan perlu berburu harta karun di tempat lain, kata Qin Chen sambil tersenyum. Namun, semua orang saling memandang dengan bingung. Tak seorang pun berbicara. Beberapa bahkan mundur, bersiap untuk pergi. Baiklah, kalian maju duluan. Qin Chen tiba-tiba menunjuk ke arah yang mulia klan laut terakhir di antara kerumunan. Orang ini telah menatapnya dengan niat membunuh. Jelas-jelas menyimpan niat jahat. Aku, yang mulia klan laut itu tertegun. Di bawah tatapan mata kerumunan yang waspada, tak mampu maju atau mundur. Ia tiba-tiba menggertakkan giginya dan, mundur secepat kilat. Berniat untuk pergi. Mengharapkannya menyerang lebih dulu adalah mimpi. Jika ia menyerang lebih dulu, ia juga akan menjadi sasaran klan Api Luan. Namun jika tidak, begitu ia pergi, berita tentang Qin Chen akan menyebar. Dan ahli klan naga sejati ini akan menjadi incaran banyak individu kuat. Kematiannya pasti di dalam harta karun ilahi yang tak terhingga. Tubuhnya menyambar bagai kilat, berubah menjadi seberkas cahaya. Namun, tepat saat ia bergerak, sesosok muncul di hadapannya, menghentakkannya dengan keras. Kecepatannya begitu dahsyat hingga tak seorang pun mampu bereaksi. Sosok itu adalah Qin Chen. Makhluk laut itu meraung kesakitan. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya,
Qin Chen menghentakkannya dengan keras, meremukkannya seketika. Baiklah. Siapa lagi yang ingin kabur? Qin Chen menyipitkan mata, menatap semua orang yang hadir. Bukannya ia kejam, tetapi siapa yang tidak tergoda oleh harta karun itu? Setiap orang terhormat di antara berbagai ras yang tersisa di sini memendam permusuhan terhadapnya, berusaha membunuhnya dan merebut harta karun yang dimilikinya. Hanya karena pembersihan yang dilakukan Pangeran Huoluan sebelumnya, begitu banyak orang yang diusir. Jika tidak, semua orang yang hadir pasti termasuk di antara mereka yang menyerang Qin Chen. Qin Chen tentu tidak akan sebodoh itu membiarkan semua orang pergi. Jika orang-orang ini menyebarkan berita tentang tempat ini, ia pasti akan menjadi incaran para petinggi 10.000 ras di harta karun ilahi Wan Xiang. Baiklah, siapa yang akan bergerak duluan? Qin Chen menatap semua orang yang hadir dengan dingin. Saya akan pergi duluan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah suara putra mahkota Gagak Emas. Yang mulia, kedua, guru mulia bumi dari klan Gagak Emas tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berkata bahwa putra mahkota Gagak Emas tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Tidak masalah. Putra mahkota ini sudah lama tidak menyukai putra mahkota api Luan ini. Jika saudara ini tidak bergerak duluan, putra mahkota ini pasti akan membunuhnya juga. Begitu selesai berbicara, Pangeran Gagak Emas menghampiri Pangeran Luan Api dan mengacungkan jarinya. Sebuah lubang hangus muncul di sekujur tubuhnya. Ah! Teriak Pangeran Luan Api. Ia belum mati. Dan pukulan Pangeran Gagak Emas langsung menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Kalian semua, maju, kata Pangeran Gagak Emas kepada anak buahnya. Ia tentu tahu niat Qin Chen dan bersedia mengikuti mereka. Para Gagak Emas menghela napas, tetapi tidak berani menentang perintah Pangeran Gagak Emas. Mereka melangkah maju, masing-masing menyerang Pangeran Luan Api. Dengan tingkat kultivasi mereka, jika mereka menahan diri, mereka bisa menggores Pangeran Luan Api dengan 1000 luka tanpa mati. Dengan Pangeran Gagak Emas dan anak buahnya sebagai contoh, para bangsawan yang tersisa dari berbagai klan dengan enggan melangkah maju, menyerang Pangeran Luan Api satu demi satu. Namun, mereka sangat berhati-hati. Tahu mereka tidak bisa membiarkan Pangeran Luan Api mati di tangan mereka. Tiba-tiba, langkah kaki dipenuhi teriakan Pangeran Luan Api. Para bangsawan dari berbagai klan menyaksikan penderitaan Pangeran Luan Api. Semuanya memucat ketakutan. Mereka diam-diam memperingatkan diri bahwa siapapun yang mereka sakiti, mereka tidak boleh menyinggung Long Chen dari klan naga sejati. Itu terlalu menyakitkan. Sebatang dupa kemudian, setiap bangsawan yang hadir telah memukul Pangeran Luan Api. Pada saat ini, Pangeran Luan Api benar-benar hancur. Seorang pewaris klan yang bermartabat, namun bahkan lebih mengerikan daripada seorang gelandangan. Vitalitas Pangeran Luan Api ini sungguh ulet, kata Qin Chen simpatik sambil mendekatinya. Pangeran Luan Api menatap Qin Chen dengan ngeri, dipenuhi penyesalan. Jika dia punya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah berani memprovokasi Qin Chen. Tetapi sudah terlambat. Puff! Pukulan Qin Chen langsung menghancurkan Pangeran Luan Api hingga hancur berkeping-keping, membunuhnya seketika. Baiklah. Semuanya, silakan pergi. Pangeran Jinwu. Sampai jumpa lagi. Qin Chen membungkuk kepada kerumunan, tersenyum tipis, dan dengan satu gerakan tubuhnya, ia menghilang dalam sekejap. Iblis. Sungguh iblis. Kejam. Sangat kejam. Mengapa Pangeran Huoluan menyinggung orang ini padahal dia baik-baik saja? Dia sedang mencari kematian. Anak nakal ini sangat tercela. Sekarang kita semua telah menjadi kaki tangannya dalam membunuh Pangeran Huoluan. Setelah melihat Qin Chen pergi, sekelompok bangsawan dari semua ras segera mulai membahas situasi tersebut. Masing-masing dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menuduh Qin Chen melakukan kekejaman. Kami bukan teratai putih murni. Mengapa kalian berpura-pura murni? Pangeran Jinwu melirik kerumunan dengan jijik, lalu berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Bagaimana mungkin metode Qin Chen disebut kejam? Semua orang yang hadir adalah yang mulia. Untuk mencapai status yang mulia, tak seorang pun yang tidak berjuang melewati gunungan darah. Bahkan putra mahkota Gagak Emas, yang diberkahi dengan sumber daya tak terbatas di sepanjang jalan, berlumuran darah.
Mereka yang telah bangkit dari berbagai suku dan klan untuk menjadi yang mulia kemungkinan besar telah menodai tangan mereka dengan nyawa miliaran orang. Mengapa berpura-pura? Tidak bersalah. Kejam. Di alam semesta di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bagaimana ini bisa dianggap kejam? Pemurnian jiwa dan ekstraksi roh adalah hal yang lumrah. Tindakan Qin Chen dianggap sangat berbelas kasih. Dan putra mahkota gagak emas sangat mengagumi metodenya. Tapi mengapa Long Chen ini memberiku perasaan yang sangat familiar? Putra mahkota gagak emas bergumam sambil mengerutkan kening saat dia pergi. Saat Qin Chen dan yang lainnya pergi, para yang mulia dari semua ras yang hadir segera berpencar dan melarikan diri. Karena harta mereka telah habis, mereka tidak mau berlama-lama lagi, dan memutuskan untuk bergegas dan mencari harta karun di tempat lain. Bab 3964 Galaksi Kekacauan. Boom! Di dalam alam api ini, Qin Chen melesat pergi dengan cepat. Wujudnya secepat kilat, memancarkan aura yang kacau. Ia berjalan di antara langit dan bumi, memancarkan energi naga sejati. Kehadirannya memancarkan kekuatan naga yang bergulung-gulung. Ia benar-benar menyerupai naga sejati, melintasi langit. Auranya memukau, membumbung ribuan mil, namun tak seperti manusia. Wah! Kau semakin mirip salah satu anggota klan naga sejatiku, kata naga leluhur primordial sambil tertawa terbahak-bahak. Bola naga hitam itu berubah menjadi hantu berbentuk naga di dalam cakram giok penciptaan Qiankun milik Qin Chen. Di satu tangan, ia memegang kaki domba. Di tangan lainnya kendi anggur, melahapnya dengan lahap. Inilah makanan lezat yang disimpan Qin Chen di dalam cakram giok penciptaan Qiankun, penuh dengan bahan-bahan berharga. Bahan-bahan terbaik dari berbagai klan. Naga leluhur primordial melahapnya dengan lahap. Sebuah pesta yang belum pernah ia nikmati selama ribuan tahun. Diam, kau mencoba menghentikanku dengan semua makanan ini. Gumam Qin Chen. Tak bisa berkata-kata. Namun, panen kali ini sungguh luar biasa. Pikiran Qin Chen jernih. Semangatnya yang cemerlang membumbung tinggi ke surga. Sekuntum teratai biru bergoyang di lautan jiwanya, menerangi langit biru abadi. Kau, nak, beraninya kau menghadapi tuan nagamu seperti itu. Naga leluhur agung yang sunyi tertawa terbahak-bahak. Tampak tidak senang, tetapi sebenarnya tertawa. Ia semakin mengagumi Qin Chen. Bocah manusia di hadapannya benar-benar cocok dengan temperamennya. Naga leluhur agung yang sunyi senior, kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Qin Chen. Yah, ke tempat khusus. Cakram giok kekacauan kemungkinan besar ada di sana, kata naga leluhur agung yang sunyi. Mulutnya berminyak karena kaki domba besar di tangannya. Matanya, seperti lonceng tembaga, melebar. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Hati-hati. Apakah itu bahkan lebih berbahaya daripada alam api ini? Qin Chen bertanya-tanya. Apa itu alam api? Sebagai perbandingan, itu hanyalah tempat yang lembut, kata naga leluhur agung yang sunyi dengan nada meremehkan. Metafora macam apa itu? Qin Chen terdiam. Jika alam api hanya bisa dianggap sebagai tempat yang lembut, bagaimana mungkin tempat itu begitu berbahaya? Mengapa Qin Chen merasa naga leluhur primordial ini begitu tidak dapat diandalkan? Tentu saja, dia hanya mengeluh. Kenyataannya, jika bukan karena naga leluhur primordial yang memimpin jalan, memasuki alam api ini tidak akan semudah ini. Dan dia juga tidak akan mendapatkan begitu banyak. Boom! Qin Chen meninggalkan alam api dan mengikuti instruksi naga leluhur primordial. Terus maju. Sepanjang jalan, bintang-bintang yang pecah berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura pembusukan dan usia. Sebuah keadaan yang sunyi. Bintang-bintang telah berjatuhan. Matahari redup. Dan tempat itu benar-benar sunyi. Seperti negeri orang mati. Langit yang sunyi dan gersang dipenuhi dengan sisa-sisa bintang mati yang hancur. Itu adalah pemandangan yang sunyi. Aku tak percaya sudah jadi begini. Desah naga leluhur primordial. Naga leluhur primordial senior. Tempat apa sebenarnya ini? Tanya Qin Chen penasaran. Tentu saja. Ini adalah medan perang semua ras. Jauh di dalam alam tersembunyi ilahi segudang. Yang berasal dari zaman kuno. Meskipun kini sudah bobrok. Jelas bahwa tempat ini pastilah luar biasa di zaman kuno. Jika tidak, naga leluhur primordial tidak akan muncul di sini.
Titik. Ini reruntuhan, kata naga leluhur primordial. Reruntuhan. Reruntuhan adalah tanah leluhur tempat alam semesta diciptakan. Ini juga merupakan tempat kelahiran dewa dan iblis kekacauan di zaman kuno. Meskipun kita, makhluk kekacauan, lahir dari kekacauan, kita dibesarkan oleh langit dan bumi. Tempat ini adalah tempat kita dilahirkan. Dan tempat peristirahatan terakhir bagi banyak makhluk purba. Naga leluhur primordial menghela napas, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Kemana tujuan akhir para makhluk primordial? Gumam Qin Chen. Lalu, selain dirimu, apakah ada makhluk primordial lain di dunia ini? Tentu saja, kata naga leluhur primordial Chaos. Namun, sulit untuk mengatakan apakah mereka masih ada. Selain makhluk primordial, ada makhluk lain, seperti yang ada di alam api yang telah pergi. Setelah bertahun-tahun, mungkin hanya sedikit yang benar-benar dapat bertahan hidup. Qin Chen terkejut, bertahan hidup dari zaman kuno. Dari penciptaan alam semesta hingga saat ini. Sungguh sejarah yang panjang. Naga leluhur primordial senior. Apakah rentang hidup makhluk primordial tak terbatas? Qin Chen penasaran. Lagi pula, di dalam makam pedang, leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian juga bertahan hidup hingga hari ini. Dia adalah makhluk yang sangat kuno dan kuat. Namun dibandingkan dengan naga leluhur primordial, leluhur pedang masih sangat muda. Hanya satu generasi lebih muda. Bahkan naga leluhur primordial mungkin belum pernah mendengar tentang leluhur pedang. Makhluk kuat yang telah hidup melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah umur makhluk purba begitu panjang? Umur, naga leluhur agung tertawa. Anak manusia, hakikat kehidupan adalah energi. Pada level kita, selama energi dan jiwa tetap ada, kita tidak akan binasa. Beberapa ahli tingkat atas dapat terlahir kembali dengan setetes darah. Apa itu kelahiran kembali dengan setetes darah? Pada level kita, setiap tetes darah mengandung hakikat yang dapat direplikasi tanpa batas. Selama energinya tidak dapat dihancurkan, tubuh ilahi itu abadi. Hakikat kehidupan adalah energi. Qin Chen merenung. Naga leluhur agung melanjutkan. Dan alasan aku bertahan sampai sekarang adalah karena segel itu. Menurutmu mengapa aku memadatkan bola naga dan menyegel diriku sendiri? Itu untuk membuat diriku tertidur lelap, mengurangi konsumsi energi, dan mencegah kematian. Dan dari pemahamanku, beberapa ahli dapat menyegel diri mereka sendiri di dalam sumber ilahi atau kristal ilahi. Menyegel kekuatan mereka sendiri. Mereka juga dapat bertahan dari krisis zaman dan hidup hingga zaman berikutnya. Ketika kesempatan baru muncul, mereka dapat melepaskan diri dari kristal, merebut kekayaan baru langit dan bumi, dan melanjutkan hidup mereka. Penjelasan naga leluhur agung juga membuat Qin Chen sangat mengerti. Boom! Pada saat itu, tiba-tiba, gelombang energi samar menyambar kegelapan ruang waktu yang jauh. Suara dengungan, cahaya bintang yang luas, tampak menyebar dari kejauhan. Dengan cepat menyapu Qin Chen, lalu menyebar di belakangnya, seketika meliputi seluruh alam semesta. Qin Chen memandang dan melihat. Jauh di dalam reruntuhan tak berujung. Sebuah galaksi yang luas, seperti air terjun bintang, berkelok-kelok di kedalaman alam semesta yang sunyi ini. Galaksi kekacauan, itu dia. Naga leluhur agung tiba-tiba berkata. Galaksi kekacauan. Qin Chen mendongak. Galaksi itu memancarkan aura yang luas, seolah menembus 3 alam. Menembus kedalaman alam semesta, dengan pesona yang menakjubkan. Namun, ketika melihat galaksi kekacauan ini, entah mengapa, Qin Chen entah kenapa teringat galaksi Netherworld. Galaksi ini jelas sangat berbeda dari galaksi Netherworld, namun terasa aneh dan terhubung. Naga leluhur agung senior. Apakah cakram giok kekacauan yang Anda sebutkan berada di dalam galaksi kekacauan ini? Tanya Qin Chen. Benar, jika bukan di alam api, maka kemungkinan besar tempatnya ada di sini. Karena galaksi kekacauan primal adalah inti dunia ini. Namun, jika cakram giok kekacauan berada di galaksi kekacauan primal ini, pasti bukan di luar, melainkan di dalam. Akan sulit bagi Anda untuk menemukannya. Bab 3965 Penguasa Bumi Penyuruh. Naga leluhur agung yang sunyi berkata dengan suara berat. Selain itu, galaksi kekacauan saat ini sedang mengalami periode fluktuasi.
Aku khawatir sesuatu telah terjadi. Periode fluktuasi. Qin Chen bingung. Galaksi kekacauan adalah inti dari dunia reruntuhan ini. Selalu tenang. Tetapi begitu sesuatu terjadi di dalamnya, ia melepaskan cahaya bintang yang kacau yang menembus seluruh dunia reruntuhan, memasuki keadaan fluktuasi. Dalam keadaan ini, galaksi kekacauan menjadi semakin berbahaya. Sekarang galaksi kekacauan memancarkan cahaya bintang yang kacau. Jelas bahwa sesuatu telah terjadi di dalamnya. Naga leluhur agung yang sunyi menjelaskan. Mungkinkah seseorang telah menerobos masuk, memicu perubahan di galaksi kekacauan? Hati Qin Chen mencelos. Itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, ada begitu banyak ahli yang memasuki tempat ini. Qin Chen sebelumnya telah membuang begitu banyak waktu di sarang naga kekacauan dan alam api. Bukan tidak mungkin seseorang telah tiba sebelum dia. Ini jelas bukan penyusupan biasa. Memasuki galaksi kekacauan tidak semudah itu. Cepatlah ke sana. Naga leluhur agung yang sunyi mengerutkan kening. Wus, Qin Chen segera terbang cepat menuju galaksi kekacauan. Namun, saat ia terus terbang, ia menyadari bahwa galaksi kekacauan tidak menyusut dari posisinya. Galaksi kekacauan tidak terletak di dunia ini, melainkan di alam lain. Mungkin tampak sangat dekat sekarang, tetapi sebenarnya sangat jauh. Naga leluhur primordial menjelaskan. Ayo, percepat. Kemunculan galaksi kekacauan dan riak-riak yang dihasilkannya akan memicu gangguan di dunia ini. Aku khawatir dunia kita akan segera tertutup. Dan kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kau harus memasuki galaksi kekacauan dan menemukan cakram giok kekacauan sebelum tertutup. Jika tidak, aku harus kembali ke sarang naga kekacauan sebelum dunia ini tertutup. Dan aku tidak akan bisa pergi bersamamu. Qin Chen terkejut. Sepertinya waktu hampir habis baginya. Namun, Qin Chen tahu bahwa bahkan tanpa faktor-faktor ini, waktu pembukaan Myriad Divine Treasures hampir berakhir. Dan dia harus menyelesaikan misi naga leluhur primordial sesegera mungkin. Dengan ledakan, sosok Qin Chen berubah menjadi kilat. Mengikuti perintah naga leluhur primordial, dia dengan cepat maju ke kedalaman alam semesta yang sunyi ini. Saat Qin Chen terus masuk lebih dalam, sinar cahaya bintang yang kacau terus menyebar. Dan bahkan semua orang kuat yang memasuki alam rahasia Wan Xiang Shenzang yang dalam merasakan kekuatan ini. Di kejauhan, di luar alam api, Pangeran Jinwu dan yang lainnya juga merasakan kekuatan ini. Dan tiba-tiba melihat ke kedalaman dunia ini. Di dunia yang jauh, sinar cahaya bintang yang kacau menyebar. Dan sebuah galaksi muncul. Itu, mata Pangeran Jinwu dan yang lainnya bersinar dengan cemerlang. Dan mereka menggerakkan tubuh mereka dan terbang menuju galaksi yang cemerlang itu. Tak hanya Pangeran Jinwu dan yang lainnya. Di alam rahasia yang gelap di langit berbintang yang sunyi ini, cahaya magis yang bergulung tiba-tiba memancar keluar, bergemuruh, dan energi magis yang mengerikan melesat ke angkasa, berubah menjadi lautan tak berujung, bergelombang dan menyapu. Apa itu? Di luar langit berbintang ini, sekelompok penguasa klan laut merasakan hembusan galaksi yang kacau di kejauhan. Lalu mereka terbang cepat, melewati tempat ini, dan tiba-tiba mereka merasakan energi iblis yang mengerikan melonjak dari alam rahasia yang gelap gulita. Energi iblis ini, yang dipenuhi aura kehancuran kuno, memberi mereka rasa sesak yang kuat. Master Spirit Turtle, sekelompok Master Klan Laut secara kolektif mengalihkan pandangan mereka ke Master Klan Laut terkemuka. Master ini, dengan sikap tua dan cangkang berat di punggungnya, memancarkan aura yang terkendali. Dia adalah kura-kura roh Klan Laut, memiliki umur panjang, dan memegang tongkat kerajaan. Makhluk kuat ini, yang mendekati puncak alam yang mulia bumi, memiliki aura yang luar biasa. Di belakangnya berdiri sejumlah Master Klan Laut. Salah satunya, yang mulia bumi, hanya memiliki satu lengan. Jika Qin Chen hadir, dia pasti akan mengenali individu ini sebagai yang mulia bumi Yinhai, yang lengannya telah dia potong. Pada saat ini, kelompok itu secara kolektif menatap alam rahasia yang melonjak dengan energi iblis yang mengerikan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Gerakan yang tidak biasa ini dengan jelas menunjukkan keberadaan suatu harta karun tertinggi. Tepat saat para Master Klan Laut itu bersemangat, aura yang bergejolak tiba-tiba menghilang. Kemudian, wus, wus,
dua sosok melesat keluar dari alam rahasia. Salah satunya adalah seorang master klan iblis muda, yang dipenuhi energi iblis. Sementara yang lainnya adalah seorang wanita cantik. Yang terpenting, wanita berapi-api ini samar-samar diselimuti aura merah tua dari api iblis. Energi iblis yang halus berpadu dengan api memberinya aura yang lebih berapi-api. Kehadirannya saja memberinya sikap anggun dan menawan, memikat imajinasi. Para master klan laut yang hadir, tua dan muda, menangkap tatapannya. Dan mereka semua menelan ludah tanpa sadar. Napas mereka semakin berat. Kau, mata Yin Haidizun menyipit saat melihat mereka. Dan tatapan berbisa terukir di mata mereka. Master kura-kura roh. Mereka berdualah yang mencuri buah kekacauanku. Mereka memiliki inti bintang istana bintang manusia dan harta suci kuno gunung Dewa Dayu. Teriak Yin Haidizun kepada Dizun kura-kura roh yang memimpin. Yin Haidizun, pria dan wanita itu juga menatap dingin ke arah sekelompok manusia laut di hadapan mereka. Keduanya tak lain adalah Molly dan Raja Iblis Qian, yang telah terpisah dari Qin Chen saat memasuki tempat ini. Sayangnya, Qin Chen, yang paling mengenal mereka, tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, dia pasti bisa merasakan perubahan aura Molly dan Raja Iblis Qian yang mencengangkan. Mereka pasti mewarisi sesuatu yang luar biasa. Wah, kau tidak menyangka akan bertemu denganku di sini hari ini, kan? Yin Haidizun mencibir. Dia tentu saja tidak bisa melihat perubahan pada Molly dan Qian Mojun. Tetapi kalaupun bisa, dia tidak akan peduli sama sekali. Lagi pula, sebelum buah kekacauan, Molly dan Qian Mojun bukanlah tandingannya dan langsung diburu oleh Senyu Dizun. Jika bukan karena Qin Chen, dia pasti sudah membunuh kedua orang ini sejak lama. Gara-gara kedua orang inilah Qin Chen memotong salah satu lengannya.